Jadi tentu di sini teman-teman kalau bicara masalah musibah ada dua hal ya yang harus digarisbawahi, ada dua definisi lah ya supaya mudah. Ada musibah dan ada bencana, beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia pun beda. Kalau musibah teman-teman larinya kepada individual, kayak kita sakit, kehilangan barang, apalah, sumpek, sedih segala macam, kehilangan kerabat yang kita cintai, ini namanya musibah. Dan semua orang akan ditimpa musibah ini, ya, beriman atau kafir. Kalau bencana, sifatnya datang merata, semua orang kena. Kayak tsunami, banjir, gempa, apa segala macam. Kalau yang pertama, pasti kena. Beriman pun kita kena. Kalau orang beriman tujuannya untuk membersihkan dosanya kalau masih ada atau mendirikan derajatnya di surga. Jadi kadang-kadang di surga teman-teman ada derajat, kita nggak bisa jangkau kecuali 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun sedekah. Tapi umur kita cuma 70. Itu pun yang kita pakai ibadah mungkin cuma 50 tahun. Tapi Allah mau kita jangkau tingkatan itu. Gimana caranya? Allah coba dengan 10 tahun penyakit. Allah coba dengan kegagalan beberapa kali usaha. Allah coba dalam masalah, apalah, cobaan di anak, cobaan di pasangan, cobaan segala macam. Nah, ini untuk menjangkau derajat itu. Kalau orang-orang kafir atau orang fasik dengan cobaan dia, musibah individu ini, supaya dia sadar kalau dia salah dan dia kembali ke jalan Tuhannya. Kemudian kalau bencana tidak akan terjadi kecuali memang faktornya dosa. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Teman-teman bisa lihat dalam surah Hud. Kalau saya tidak, ya surah Hud ini surah nomor 11 ayat 117. Ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Bisa dibuka kalau punya program Quran. Buka surah Hud, surah nomor 11 ayatnya 117 ya. Coba dilihat ayat itu, saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sudah dilihat? Ya, terjemahnya sudah bisa baca ya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Kata para ulama, ini adalah dalil yang sangat jelas tentang masalah tidak akan pernah satu negeri itu dibinasakan sama Allah sementara memang penduduknya berbuat kebaikan. Tidak mungkin ya. Kemudian ada lagi di dalam surah Al-Qasas ya. Saya coba lihat dulu. Ayat surah Al-Qasas ayat 59. Surah nomor 28 ayat 59. Ini teman-teman selalu jadikan pegangan ya. Ini ayat ini kaidah hidup. Kaidah hidup ini. Jadi kalau teman-teman tidak mau ditimpa bencana yang merata, semua keluarga kita kena, misalnya semua komplek kita kena, ini hati-hati, jauhi dosa saja. Ini. Surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu atau di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi Allah tidak akan buat zalim. Kalau belum sampai kepada mereka dakwah, Allah tidak akan binasakan. Sampai dakwah mereka tolak baru, gitu kan. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan apa? Melakukan kezaliman. Jadi kalau merata pasti ada masalah tuh. Masalahnya di situ teman-teman sekalian. Dan orang yang bisa selamat adalah orang yang tidak ikut-ikutan. Maksudnya tidak ikut-ikutan dan dia coba berusaha meluruskan itu ya. Misal gini, kita tinggal satu komplek 15 rumah. Dari 15 rumah ini ada 13 rumah buat maksiat, suka berzina, mabuk-mabukan. Cuman kita 2 rumah enggak. Kita sudah luruskan nih, jangan, nggak boleh kan, lapor di RT segala macam gitu kan. Kita mau pindah nggak mungkin, tapi kita sudah luruskan. Nanti kalau terjadi perampokan, terjadi apalah konslet listrik, mereka kena, kita enggak. Yang penting kita sudah ingkar mungkar. Nah, kalau yang jadi masalah, kalau bencana ini bencana ini datang bisa merata, kita pun bisa kena. Kalau kita nggak sama sekali ingkar mungkar, sama sekali gitu. Kita sudahlah, terserah dia mau buat apa, terserah, ini nggak bisa. Ini kalau datang perampok semua kena. Sampai pernah Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Apakah kami bisa dibinasakan sama Allah sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh? Kata Nabi SAW, na'am, bala, idza kathural khabath. Tentu saja, kalau keburukan lebih banyak, pasti kena semua nanti. Dalam sebuah hadis Bukhari yang mulia, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian, orang-orang yang berbuat kebaikan nih,
menyuruh kepada kebaikan, larang dari kemungkaran, dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran seperti orang yang lagi di atas kapal, sama-sama di atas kapal, lagi di tengah lautan. Orang-orang yang berbuat kemungkaran ada di daknya kapal, di bawah. Mereka setiap kali mau ambil air, mereka harus naik ke atas melewati orang-orang soleh. Jadi kalau mereka mau buat dosa, lewat depan kita kan, nggak boleh loh, haram. Jadi mereka kayak ada yang halangin. Maka kata Nabi SAW, orang-orang yang berbuat dosa ini lalu berkata satu sama yang lain, bagaimana kalau kapal kita jebolin aja? Dari bawah kita buat lubang, supaya nggak usah naik ke atas ambil air. Ambil aja air dari sini. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka melubang kapal, maka kalian akan tenggelam semuanya. Seperti itu. Itu contoh dari Nabi SAW supaya mudah difahami. Maka hati-hati teman-teman. Jadi kalau cobaan individu pasti datang. Sabar. Allah SWT lagi menguji. Dan sabar artinya menerima keputusan Allah. Ya. Kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Misal kita bangun tidur pagi flu. Oh ya Allah lagi coba saya. Kemudian ikhtiar. Minum obat segala macam. Itu sabar namanya. Sabar bukan elus dada duduk manis ya. Sama sekali. Suruh sabar, silakan sabar. Duduk enggak. Keliru itu. Jadi sabar itu ikhtiar. Kita kalau ditipu orang, kita melapor ke polisi segala macam. Itu sabar namanya. Bukan berarti tidak sabar itu. Sabar justru terima takdir Allah, oh ini Allah lagi uji. Tapi ikhtiar. Baru katanya, itu baru-baru dia silakan dengan sabar.